Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja pasti bikin dompet kita semua lumayan menjerit, yaitu lonjakan tajam harga tiket pesawat domestik. Kita bakal bedah bareng-bareng datanya, kebijakannya, dan sebenarnya apa sih arti dibalik semua ini buat ekonomi kita. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh kalian ingat-ingat lagi pas terakhir kali ngecek aplikasi tiket pesawat. Kerasa nggak sih harganya sekarang tuh jauh lebih mahal? Kalau kalian ngerasa harus mikir 2 kali buat merencanakan liburan keluarga atau perjalanan dinas, well, kalian sama sekali nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal ngelihat gimana sebuah kebijakan makro dari pemerintah tuh bisa langsung berimbas banget ke perencanaan keuangan pribadi kita. Oke, mari kita masuk ke poin pertama. Kejutan harga aftur. Coba perhatiin angka ini. 25.900 sampai hampir Rp30.000 per liter. Berdasarkan evaluasi pemerintah per 1 Mei 2026, seginilah harga aftur alias bahan bakar pesawat yang harus ditanggung sama maskapai saat ini. Bayangin aja, seberapa besar tekanan operasional yang mereka rasain pas harga bahan bakar meroket setinggi ini. Gara-gara lonjakan biaya bahan bakar inilah, pemerintah akhirnya turun tangan lewat keputusan Menteri Perhubungan nomor 1041 tahun 2026, maskapai sekarang diperbolehkan buat menyesuaikan harga tiket mereka. Poin krusialnya di sini adalah, ini tuh dipahami sebagai langkah penyelamatan ya. Ibaratnya, biar maskapai tetap bisa bernafas dan gak gulung tikar ngelewatin krisis bahan bakar yang lagi kejadian. Lanjut ke bagian kedua, kebijakan biaya tambahan 50%. Kalian mungkin sering dengar istilah fuel surcharge. Gampangnya gini, ini tuh biaya ekstra yang ditempel di harga dasar tiket pesawat kalian, tujuannya sangat spesifik, nutupin lonjakan harga aftur yang dadakan tadi. Jadi ya, ini semacam biaya mengambang yang mindahin beban mahalnya bahan bakar dari pembukuannya maskapai langsung ke kantong kita sebagai konsumen. Sekarang coba kita lihat seberapa besar sih proporsinya. Kalau biaya tambahan ini dimaksimalkan sampai 50% di atas tarif batas atas tiket, wah porsinya jadi masif banget. Artinya, buat kita yang duduk di kelas ekonomi sekalipun, harga yang harus dibayar itu bisa melonjak sampai puluhan persen dari harga normalnya. Tapi, ada satu hal yang lumayan menarik nih dari kebijakan ini. Sifatnya itu dinamis banget. Walaupun batasannya sekarang ada di 50%, skema ini sebenarnya ngizinin penyesuaian bertingkat, mulai dari 10% sampai maksimal 100%. Semuanya murni bergantung sama fluktuasi harga aftur di pasar global. Jadi angka ini bisa turun, tapi ya amit-amit nih, bisa juga naik jauh lebih tinggi kalau krisis bahan bakarnya memburuk. Kita masuk ke bagian ketiga, efek domino pada masyarakat. Kenaikan ini tuh dampaknya nggak cuma bikin rencana liburan batal ya. Mahalnya tiket ini memicu penurunan frekuensi penerbangan. Industri pariwisata jelas lesu, terus UMKM yang bergantung sama turis juga pasti kena getahnya. Belum lagi sektor logistik yang ngadepin biaya pengiriman membengkak. Dan pastinya mobilitas teman-teman pekerja dan mahasiswa rantau jadi super terbatas. Semuanya benar-benar ngerasain efek dominonya. Tapi kerasa nggak sih kalau dampak ini tuh dirasain secara jomplang banget? Buat pelancong di kota besar kayak di Pulau Jawa, tiket mahal mungkin cuma sekedar bikin kesal. Mereka masih bisa pindah naik kereta api atau bus. Tapi coba bayangin saudara-saudara kita di Indonesia Timur dan daerah kepulauan terpencil. Mereka tuh nggak punya opsi lain. Pesawat adalah satu-satunya urat nadi konektivitas mereka. Kenaikan harga tiket buat mereka itu bukan sekedar gangguan, melainkan bisa benar-benar melumpuhkan konektivitas sama sekali. Lanjut ke bagian keempat, peringatan BPKN untuk maskapai. Nah, melihat situasi ini, Ketua BPKN, Bapak Mufti Mubarok sampai ngasih peringatan tegas. Beliau bilang, fuel surcharge harus benar-benar berbasis pada kenaikan biaya aftur yang real, bukan menjadi ruang untuk menaikkan tarif secara berlebihan. Kutipan ini benar-benar menyoroti tarik-menarik yang lagi terjadi. Di satu sisi, maskapai emang butuh dana buat tetap operasi. Tapi di sisi lain, ada ketakutan kalau kebijakan darurat ini malah dijadiin celah buat ngeraup untung yang nggak wajar. Jadi tantangan utamanya sekarang adalah menemukan titik keseimbangan yang pas. Dan ini rumit banget. Gimana caranya pemerintah bisa ngejaga pesawat-pesawat ini tetap terbang, tapi di saat yang bersamaan, harga tiketnya juga harus tetap terjangkau sama daya beli masyarakat kita, plus memastikan hak-hak perlindungan konsumennya tetap jalan. Dan yang terakhir, bagian kelima, menuntut transparansi dan mitigasi. Makanya, BPKN ngajuin 3 langkah krusial nih. Pertama, maskapai harus transparan. Mereka diminta buat misahin nominal fuel surcharge di struk tiket, biar kita tahu pasti uang ekstra kita larinya kemana. Kedua, mentang-mentang harga tiket naik, kualitas layanan nggak boleh turun dong. Standar ketepatan waktu, kenyamanan, dan yang paling penting keselamatan harus tetap prima. Dan yang ketiga, BPKN minta pemerintah segera siapin langkah mitigasi khusus biar masyarakat di kepulauan terpencil nggak sampai terisolasi gara-gara biaya pesawat yang nggak kekejar.
Sebagai penutup, saya pengen ngajak kalian mikir sejenak nih. Kira-kira, mampukah pemerintah kita benar-benar mengelola titik keseimbangan yang rapuh ini? Antara menyelamatkan kelangsungan hidup industri penerbangan, tapi tetap menjaga detak nadi konektivitas saudara-saudara kita di kepulauan yang paling bergantung sama pesawat. Isu ini pastinya bakal terus bergulir, dan wajib banget kita pantau perkembangannya. Terima kasih banyak ya udah gabung dan bedah topik ini bareng-bareng. Tetap kritis, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.